Pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran terjadi baik secara alami maupun akibat tindakan manusia. Pencemaran alami misalnya karena letusan gunung berapi. Zat atau bahan-bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfungsi bagi tumbuhan. Tetapi, bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Sifat polutan adalah 1. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. 2. Merusak dalam jangka waktu lama. Contohnya, Pb tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan tetapi, dalam jangka waktu yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak. Pencemaran air. Coba kamu amati Sungai Ciliwung dulu dengan sekarang. Selama ratusan tahun, air Ciliwung mengalir bebas, tidak berlumpur, dan tenang. Karena itu, banyak kapten kapal asing singgah untuk mengambil air segar yang cukup baik untuk diisikan ke botol dan guci mereka. Jean-Baptiste Tavernier, sebagaimana dikutip Van Gorkom, mengatakan, Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia, atau Persekutuan Aneh 1988. Dahulu, berkat Sungai Ciliwung yang bersih, kota Batavia pernah mendapat julukan Ratu dari Timur. Banyak pendatang asing menyanjung tinggi, bahkan menyamakannya dengan kota-kota ternama di Eropa seperti Venesia di Italia. Namun, akibat tingginya tingkat arus urbanisasi ke Jakarta, kondisi Ciliwung semakin amburadul. Banyaknya pemukiman kumuh di Jakarta menyebabkan Ciliwung beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia. Dan bukan hanya Sungai Ciliwung saja, sungai-sungai di tempat lain juga seperti ini. Sungai-sungai yang dahulunya bersih, jernih, sekarang sudah menjadi sungai-sungai yang kotor, keruh, bahkan ada yang hitam, bau tidak sedap, dan penuh kotoran. Kondisi seperti ini disebut sebagai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan di air yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Air bersih dan tidak tercemar bisa dilihat dari keadaan fisik air tersebut. Biasanya, air bersih tidak berwarna atau bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti: poin pertama, punahnya organisme dalam ekosistem air. Poin kedua, pembuangan limbah industri seperti timbal atau Pb, merkuri atau Hg, seng atau Zn, dan karbon monoksida atau CO, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. Poin ketiga, akibat penyemprotan tanaman dengan insektisida DDT atau dikloro-difenyl trikloroetana, air sungai menjadi tercemar. DDT masuk ke dalam tubuh alga. Ikan kecil yang memakan alga tercemar DDT. Selanjutnya, ikan kecil dimakan ikan besar sehingga DDT sampai ke tubuh ikan besar. Nah, orang yang memakan ikan besar tercemar DDT dan dapat keracunan. Jadi bahan pencemar berjalan mengikuti rantai makanan.
konsentrasi bahan pencemar atau polutan akan semakin tinggi. Ketika di perairan konsentrasi rendah, pada alga konsentrasi meningkat, semakin meningkat pada konsumen satu, dan terus meningkat pada konsumen berikutnya. Hal ini disebut sebagai pemekatan hayati, artinya pencemaran dapat memusnahkan organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi. Itulah sebabnya mengapa karnivor puncak seperti elang banyak yang mati. Poin keempat, tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Untuk membersihkan kawasan tercemar, diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terhambat penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis dapat mengganggu ekosistem laut. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air dan akan lebih beresiko pada organisme pemangsa yang lebih besar. Cara penanggulangan pencemaran air antara lain: A. Gunakan air secara bijak. B. Kurangi pemakaian deterjen. C. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. D. Tidak membuang sisa obat atau insektisida ke selokan atau sungai. E. Tidak membuang limbah cair ke selokan atau sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengolahan limbah cair sehingga limbah cair yang dibuang ke sungai tidak membahayakan ekosistem air. Limbah pemukiman seharusnya tidak langsung dibuang ke sungai, tetapi dimasukkan terlebih dahulu ke kolam pengolahan limbah.